menuju Indonesia Mas 2045 sangat banyak. Melakukan pemerataan pendidikan terlebih dahulu ke daerah-daerah terpencil di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengurangi rintangan tersebut. Yang dimana tentu saja daerah-daerah kecil di Indonesia tidak semuanya sudah mendapatkan pendidikan yang layak. Lantas, bagaimana Indonesia akan maju jika rakyatnya saja tidak mendapatkan hak mereka? Ada banyak cara yang dapat diupayakan, yakni dengan melakukan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di daerah yang ada di Indonesia dengan mengikuti sumber dari APBN tanpa adanya kecerangan sedikit pun. Pendidikan sendiri menjadi aspek utama seorang generasi akan dicap sebagai generasi cerdas, yang dimana pendidikan itu mencakup karakter yang akan mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, kreatif, dan berkebinekaan global. Berdasarkan data Susenas yang diolah oleh Bappenas pada tahun 2022, anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak sekolah mencapai 4.087.288 anak, sedangkan angka tersebut dicapai meningkat jika dibandingkan dengan 3.939.869 anak pada tahun 2021. Pemerataan yang dimaksud di sini ialah mencakup dua aspek penting, yaitu yang pertama, bersamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan yang kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Pendidikan harus mampu menjadi wadah bagi pembangunan bangsa dan membentuk manusia berkualitas. Contohnya di kota-kota besar, di luar sana, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa terkecil, sarana dan prasarananya cukup seadanya saja. Dan apabila saya berkesempatan untuk menjadi anggota DPR, saya akan melakukan evaluasi, penguatan, dan pengawasan penuh terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar sumber daya manusia masyarakat Indonesia dapat mendapatkan haknya yang sesungguhnya. Dan saya akan melakukan sosialisasi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dengan dukungan pihak-pihak di Indonesia dan dengan pengoptimalan 3 fungsi DPR, yaitu lembaga eksekutif yang meliputi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan, dapat dimengerti dalam beberapa aspek kunci. Sebagai generasi cerdas dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dan kebijakan pemerintah. Sedangkan lembaga legislatif dapat dimaknai dengan beberapa cara penting untuk mendorong partisipasi dan perubahan positif dalam sistem politik. Dari segi advokasi dan keterlibatan politik, generasi cerdas dapat menjadi advokat dalam isu-isu penting seperti pendidikan, lingkungan, atau kesehatan mental remaja. Mereka dapat menggunakan suara mereka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses legislasi. Dan yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Generasi cerdas memiliki peran dalam pengadilan dan penegakan hukum, dapat tercermin dalam beberapa kontribusi. Generasi cerdas dapat mengedukasi tentang hak-hak mereka, pentingnya kepatuhan pada hukum, serta proses hukum dalam penyelesaian sebuah konflik. Banyak upaya yang akan saya lakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti itu membangun sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah, baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya. Dan yang kedua, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang ketiga, yaitu memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya cukup rendah. Mungkin saya tidak akan mampu melaksanakan tugas saya sendiri besok tanpa bantuan banyak orang. Maka dari itu, marilah kita wujudkan generasi cerdas dalam negeri tanpa negara disintegrasi.